Selamat jumpa para saudara sekalian, para pemirsa dimanapun berada saat ini. Kami dari kelompok dengan anggota Saudara Eko Aventus Sitohang, saya sendiri Saudara John Lennon Nenggolan, dan Saudara Sukurniaman Halawa akan mencoba mengetengahkan dalam video ini salah satu kitab kebijaksanaan, yaitu Kebijaksanaan Salomo. Secara khusus dalam video ini kami akan menguraikan dan membahas tentang salah satu tema yang menjadi isi atau pemikiran dari kitab Kebijaksanaan Salomo sendiri. Namun sebelum sampai ke sana, saya akan mencoba menghantar kita memberikan selayang pandang tentang kebijaksanaan Salomo. Para pemirsa sekalian, kitab Kebijaksanaan Salomo disusun sekitar tahun 150 sebelum Masehi oleh seorang Yahudi yang pemikirannya sangat kuat dipengaruhi dengan pemikiran Helenis. Namun pemikirannya, penulis adalah seorang yang berasal dari kelompok cendekiawan Yahudi yang mengenyam pendidikan budaya Yahudi dan Helenis dan tetap setia pada hukum Taurat. Kemungkinan penulis sendiri hidup di kota Alexandria, Mesir. Kitab Kebijaksanaan diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi yang berada di perantauan yang masih tetap setia dengan ajaran Yudaisme. Tujuan penulisan kitab ini sendiri adalah untuk melindungi para Yahudi, orang-orang Yahudi, yakni yang di perantauan, dari godaan budaya kekafiran, yakni budaya Helenis. Apa rupanya yang menggoda atau godaan-godaan apa sebenarnya yang ditawarkan oleh budaya Helenis? Godaan-godaan itu antara lain adalah kebebasan tak terbatas, daya tarik ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Jadi budaya Helenis ini begitu kuat menawarkan hal-hal itu. Penulis sendiri memandang bahwa Allah bukan saja menjadi sumber kebijaksanaan Yahudi, tetapi juga menjadi sumber segala ilmu pengetahuan Yunani. Kitab Kebijaksanaan Salomo memberikan pandangan dan pengertian baru tentang pembalasan di bumi dan hidup sesudah kematian. Dalam prinsip kuno Yudaisme, pembalasan di bumi sering dianggap bahwa orang saleh mendapatkan kemakmuran, keturunan banyak, dan umur panjang, sementara penderitaan merupakan hukuman akibat dari dosa. Itulah pemikiran tradisional Yahudi yang ditentang dalam kitab Kebijaksanaan Salomo ini. Maka secara khusus dalam video ini kami akan mencoba membahas dan menguraikan bagaimana sebenarnya pemikiran kebijaksanaan Salomo berkaitan dengan hidup sesudah kematian. Maka untuk mendalami lebih lanjut, kita akan mendengarkan dua orang saudara kita, yakni Saudara Eko Aventus. Baik, para saudara, pemirsa sekalian, kita tadi sudah dihantar tentang pemikiran kebijaksanaan Salomo sekaitan dengan hidup sesudah mati. Perlu kita tahu secara umum, pokok ajaran sastra kebijaksanaan Israel adalah tentang keadilan Allah, pembalasan di bumi, dan Sheol. Allah dikatakan adil kalau mengganjar orang baik dan menghukum orang jahat. Pembalasan yang berupa ganjaran
atau hukuman itu harus terjadi di bumi dan selagi manusia hidup. Karena sesudah mati, manusia masuk ke Seol atau dunia orang mati. Dan di Seol, Allah tidak ada intervensi lagi. Dapat dikatakan, dalam pandangan umum sastra kebijaksanaan Israel, hidup di dunia ini tidak ada kaitannya dengan hidup akhirat. Sejak manusia mati, tidak ada lagi intervensi siapapun. Bahkan intervensi Allah pun tidak akan ada lagi. Para pemirsa sekalian, berbeda dengan sastra kebijaksanaan Salomo yang melihat ada kaitan antara hidup di dunia dengan hidup sesudah mati. Bisa kita lihat dalam kebijaksanaan bab 1 sampai bab 6, memberikan argumentasi bahwa hidup di dunia ini merupakan suatu fase persiapan bagi hidup yang sesungguhnya, yakni hidup di akhirat. Maka cara hidup di dunia ini sangat menentukan nasib kelak. Nasib manusia kekal setelah mati, nasibnya sangat ditentukan dengan cara hidupnya yang sekarang ketika dia masih ada di dunia. Kematian merupakan pintu masuk menuju keadaan lain di akhirat. Entah kebahagiaan dengan Allah di surga atau siksaan kekal jauh dari Allah. Kitab kebijaksanaan melukiskan bahwa semua manusia diciptakan demi kekekalan. Maka mereka akan mengalami kekekalan itu entah di surga atau di neraka. Perlu kita pahami, meskipun kitab kebijaksanaan Salomo berbicara tentang hidup sesudah mati, tetapi buku ini tidak berbicara tentang kebangkitan badan, karena yang kekal itu hanya jiwa saja. Paham tentang kebangkitan badan tidak diajarkan dalam kebijaksanaan bab 1 sampai bab 6. Maka para saudara, menarik di sini, paham kebijaksanaan Salomo ini mengetengahkan ajaran baru yang agak berbeda dari ajaran sastra kebijaksanaan Israel lainnya yang melihat ada hubungan antara kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Manusia dicipta untuk kekekalan. Apakah dia akan kekal di surga atau akan kekal di neraka dikatakan. Maka untuk hidup kekekalan di akhirat itu, kekekalan di surga nanti, hidup di dunia sangat berpengaruh. Maka para pemirsa sekalian, paham tentang hidup sesudah mati secara khusus dapat kita temukan dalam kitab kebijaksanaan Salomo bab 4 ayat 7 sampai 19. Sesuai prinsip pembalasan di bumi, keturunan banyak dan umur panjang merupakan ganjaran Allah bagi orang baik. Namun tidak jarang justru orang jahat yang mengalami ganjaran itu, dan orang baik justru mati muda. Tetapi pengertian baru tentang hidup di akhirat telah mengubah pandangan bahwa kematian muda merupakan anugerah Allah. Sebab kematian itu memberi istirahat bagi orang benar, membebaskan dari bahaya dan godaan dunia jahat, dan dalam waktu yang pendek mencapai kesempurnaan. Dalam ayat 7 yang berikut tadi dengan tegas ditulis, orang benar akan mendapat istirahat meskipun mati sebelum waktu. Bukan lagi soal lamanya seseorang hidup di dunia ini, tetapi lebih pada kualitas hidup seseorang yang menentukan akan memperoleh hidup kekal di surga. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masih berbincang-bincang perihal kebijaksanaan. Pengertian baru
tentang adanya hidup di akhirat sesudah kematian membuat rumusan mati sebelum waktunya bernilai. Yang penting bukan lagi soal umur panjang, tetapi pengertian dan hidup tidak bercela. Memang kedua hal ini umumnya baru diperoleh setelah bertahun-tahun, tetapi juga tidak selalu. Sebab ada orang muda yang telah memperolehnya. Kita bisa melihat pada ayat 10 sampai 11. Melukiskan kematian orang muda yang saleh adalah tanda bahwa ia dikasihi Tuhan. Karena itu ia dipindahkan dan disentak agar bebas dari bahaya orang berdosa yang dengan kejahatannya dapat menghancurkan orang baik itu. Ini sangat Kristiani, di mana kematian dilihat sebagai jalan untuk memperoleh hidup yang baru, yakni hidup kekal bersama Allah. Justru hidup kekal bersama Allah adalah cita-cita hidup seorang Kristiani. Sebab di sana setiap orang sungguh mengalami cinta Allah. Masih kita teruskan. Dalam ayat 12, kita akan melihat dalam ayat 12. Dikatakan bahwa sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan orang baik, dan tumpuan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Dipertegas kembali bahwa kematian muda menjadi tanda perhatian khusus dari Allah. Kata pengaruh artinya kekuatan gaib, guna-guna, seperti biasa kita dengar ya. Sehingga daya tarik dan kekuatan buruk itu sangat luar biasa. Sedangkan kepindahannya ke hidup yang kekal, karena meski umurnya masih pendek, ia sudah mencapai apa yang biasanya baru diperoleh bertahun-tahun seperti pemikiran sebelumnya. Karena tujuan sudah tercapai, maka orang tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Namun karena ketidakketahuan atau penolakan terhadap hidup akhirat, maka orang-orang tidak bisa mengerti bahwa kematian muda menjadi bukti khusus kasih dari Allah. Memang hanya dalam terang iman ya, kita bisa mengerti itu, sebab yang mati saleh diberi perlindungan. Saudara-saudara yang terkasih, masih kita melanjutkan. Iman telah merubah tolak ukur pemikiran. Dalam prinsip pembalasan di bumi, umur panjang dipandang sebagai berkat dan mati muda dipandang sebagai hukuman, kini berbalik tempat. Kematian muda sebagai orang saleh dan sempurna mencela hidup lama dan tidak sempurna sebagai orang lain. Semua itu tidak dapat dimengerti orang fasik sebab mereka tidak beriman. Sikap orang fasik dan penilaiannya keliru terhadap orang saleh yang mati muda, di mana ia menghina dan memandang celaka bagi Tuhan bahwa bahan tertawaan saja. Ayat 19 dengan tegas merumuskan hukuman yang akan menimpa orang jahat sudah mati. Mari kita dengar apa yang dikatakan. Mati terhina, yakni penguburan jenazahnya tidak terurus, menjadi buas cemoohan, terpelanting, dicampakkan oleh Tuhan dalam sengsara, tidak beristirahat dalam damai, dan tidak akan diingat lagi karena kenangan darinya akan segera lenyap. Bagi orang beriman, mati muda sebagai orang saleh adalah anugerah dari Tuhan. Kalau dibandingkan dengan umur panjang dengan penuh kelaliman, kita harus merenungkan. Pilihan pertama memang berumur panjang, dan hidup saleh bukan berumur panjang meskipun tidak saleh. Hidup kekal di akhirat membutuhkan pengertian dan hidup tidak bercela selama hidup di dunia. Untuk lebih lengkap lagi ini, kita akan dihantar oleh Saudara John Leno di kesimpulan dan penutup. Kepada saudara kami persilakan. Guru, perbuatan baik apa yang hendak kulakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Jawab sang guru, jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Demikianlah pertanyaan salah seorang anak muda dalam Injil Matius untuk memperoleh hidup yang kekal.
Para pemirsa sekalian, pandangan hidup sesudah kematian yang diceritakan dalam kitab Kebijaksanaan Salomo tadi kiranya menjadi bahan permenungan bagi kita. Seperti pertanyaan anak muda yang ingin memperoleh hidup kekal, kiranya juga menjadi pertanyaan refleksi kita bersama. Kebijaksanaan Salomo telah menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa kualitas hidup kita di dunia menentukan bagi kita untuk hidup kekal. Kualitas hidup kita di dunia akan menghantar kita kepada kehidupan kekal bersama Allah. Maka para saudara, para hadirin sekalian, dengan tema yang coba kami uraikan dan kami bahas dalam video ini, mari kita belajar untuk semakin memaknai hidup kita, mengisi hari demi hari hidup kita dengan hal-hal baik. Kiranya sebagai orang beriman, kita percaya bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Maka seperti kata Kebijaksanaan Salomo, bahwa kualitas hidup kita di dunia akan menghantar kita ke dalam kehidupan kekal bersama Allah. Para saudara sekalian, jangan merasa dengan umur panjang kita telah diberkati Allah. Jangan melihat orang lain yang masih muda itu menjadi sebuah kutukan. Kitab Kebijaksanaan Salomo telah mengingatkan kita akan pemikiran, akan paham seperti itu. Maka yang penting adalah mari kita bersama masing-masing mencoba dan berusaha membuat hidup kita berkualitas di dunia ini, supaya ketika kita mati kelak memperoleh hidup kekal bersama Allah. Demikian para hadirin sekalian, pembahasan yang coba kami uraikan dalam video ini tentang salah satu tema yang dibicarakan dalam kitab Kebijaksanaan Salomo, yaitu hidup sesudah kematian. Semoga apa yang coba kami paparkan, apa yang coba kami sajikan semakin menambah pengetahuan kita, terutama pengetahuan kita tentang Kebijaksanaan Salomo sendiri, dan secara khusus semoga semakin menguatkan iman kita untuk berusaha memperoleh hidup kekal bersama Allah. Sekian,